Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memprediksi kredit perbankan masih melanjutkan pertumbuhan positif pada tahun ini, didukung proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik diharapkan menarik minat investasi ke domestik dan berhasil mendatangkan aliran dana ke domestik sehingga meningkatkan investasi, perluasan usaha, serta meningkatkan demand kredit. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengungkapkan, dari sisi domestik kinerja perekonomian masih terjaga stabil. Tingkat inflasi headline atau CPI menurun menjadi 1,55% secara tahunan dengan inflasi inti naik menjadi 2,26% tahunan. Surplus neraca perdagangan juga berlanjut dan PMI manufaktur terus membaik. Kredit perbankan masih melanjutkan pertumbuhan 2 digit pada November 2024, yakni sebesar 10,79 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 7.717 triliun rupiah. Sementara, likuiditas industri perbankan pada November 2024 tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga masing-masing sebesar 112,94% dan 25,57%. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 masih solid pada kisaran 4,755%. Terjaganya tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar, disertai dengan cadangan devisa yang tinggi turut memperkuat optimisme prospek positif Indonesia di mata investor dunia. Selain itu, proyeksi penurunan suku bunga domestik pada 2025 juga diharapkan dapat berdampak positif pada penurunan biaya dana namun tetap cukup menarik bagi nasabah penyimpan menempatkan dananya di perbankan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK. Menurut dia, jika penghimpunan dana cukup positif maka ketersediaan likuiditas akan terjaga dan menjadi sumber dana utama dalam melaksanakan penyaluran kredit perbankan. Namun, perlu diwaspadai risiko yang timbul akibat ketidakpastian global seperti melambatnya penurunan suku bunga global seiring kecenderungan meningkatnya laju inflasi, meningkatnya volatilitas pasar keuangan dan fluktuasi perdagangan global dan harga komoditas yang disebabkan Trump Effect, serta ketegangan geopolitik yang masih berlanjut. Rahadi melaporkan untuk Bisnis Bali.